untuk kerja di pastry itu harus ada kita harus ada keinginan, interest gitu loh. Sahabat dapur, kembali lagi di Chef Officio. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang pastry chef. Kita ngobrol-ngobrol mengenai pastry, dan kemudian juga di 15 menit ke depan kita akan ulas sedikit mengenai pastry dan keseharian beliau. Ya, sekarang kita sambut narasumber kita, Chef Martua Sakti. Oke, Chef, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Martua Sakti. Ya, saat ini saya kerja di Dubai. Ya. Di Dubai hampir berapa ya? Hampir kalau dibilang, kalau ditotalin semua dari keluar dan masuknya itu udah lebih dari 10 tahun ya. Kuliah di mana dulu, Chef? Oke, saya dulu kuliahnya itu di NHI, ya, sekolah pariwisata. Ya, tahu sendiri NHI ada di Bandung, ada di mana-mana ya kan. Ya, ya. Terus saya itu lulusan dari tahun 93, ya. Setelah itu lulus kuliah, saya balik ke Jakarta. Ya. Join pertama kali sebagai untuk join ke hotel itu, untuk masuk hotel itu di Shangri-La Jakarta. Oh, Shangri-La Jakarta. Ya, awal dari saya kerja pertama kali itu di Shangri-La Jakarta. Ya, itu saya dapat tawaran dari awal, dari posisi paling rendah ya, untuk masuk pastry dan bakery. Oh, jadi dari di situ awalnya masuk pastry dan bakery. Iya, benar-benar. Karena waktu itu saya ngelamar karena fresh graduate gitu ya. Jadi mungkin hotel-hotel mencari yang fresh graduate gitu. Saya ngelamar-lamar gitu aja. Ya. Gitu. Nah, dari HR-nya saya dikontak, tapi saya itu food production, saya itu tukang, maksudnya di kitchen, cold kitchen gitu. Betul. Adalah sedikit pengetahuan tentang pastry gitu ya dulu. Ya. Nah, udah gitu saya dites sama pastry chef-nya di sana, interview segala macam. Terus dia tertarik, tapi saya bilang saya nggak punya banyak pengalaman di pastry gitu ya. Kata dia nggak apa-apa, nanti belajar gitu. Belajar nanti training gitu, diinin aja gitu, dijalanin aja. Katanya. Ya udah, saya mulai kerja sebagai nyemplung lah tuh ya. Nyemplung lah tuh ya. Nyemplung, tapi awal-awalnya ya namanya kita kerja ya, namanya kita butuh kerja dan mengawali karir di sana ya, kita harus punya tekad, saya harus bisa. Betul. Dan bekerja keras untuk itu, dan ya memang memulai dari awal ya, segala sesuatunya ya pasti ada kendala, tapi semuanya itu harus ditekunin aja gitu, dan kita harus beroptimis itu kita bisa gitu. Ya, dimanapun itu kita kerja, kalau kita punya tekad, kita punya target, gitu, mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi benar. Kalau menurut saya pribadi gitu, jangan jadikan mimpi itu bunga tidur gitu, tapi mimpi itu adalah tujuan gitu. Mimpi saya harus terkabul. Gitu. Iya, benar. Setelah itu saya dapat posisi sebagai Komi 2 ya, Komi 2 ya. Komi 2 di awal-awalnya itu, dan ya alhamdulillah semuanya welcome ya, semua staffnya welcome, dan chefnya juga suka ngajarin ya, namanya juga bukan saya aja ya, ada beberapa teman juga yang lulus, tapi yang lulus dan dapat kerja yang sama, kita sama ini gitu loh. Namanya mereka juga lagi cari fresh graduate gitu ya. Nah, dari sini Chef, sorry Chef, yang saya tangkap dari Chef adalah ketika kita baru lulus sekolah, terus kemudian kita melamar kerja, apapun tawarannya terima aja dulu, karena di situ ada pengalaman. Betul. Iya benar. Ya, selama 3,5
tahun ya, kalau nggak salah saya di Shangri-La Jakarta, sampai saya dipromot posisi menjadi Komi 1. Dari Komi 2 dapat Komi 1 ya, dengan tekad yang bulat dan bekerja keras, dan alhamdulillah dapat promosi ya gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, jadi dari Shangri-La itu barulah saya abroad, terjun ke luar negeri gitu loh, untuk bekerja ke luar negeri. Jadi di sana saya dapat tawaran pertama kalinya di Saudi, yaitu di Riyadh. Di Riyadh. Jadi pertama kali saya kerja di luar negeri itu ya di Riyadh gitu. Di Riyadh itu di Hotel Al Faisaliyah Rosewood yang di Olaya. Rosewood ya. Ya, Rosewood. Tapi sekarang kayaknya nggak Rosewood lagi deh manajemennya. Udah nggak tahu deh apa itu sekarang. Nah, jadi saya di sana itu kalau nggak salah itu 1,5 tahun ya. Dengan posisi yang sama yang saya dapat di Shangri-La sebagai Komi 1. Tapi nggak apa-apa ya, sama level, namanya kita pertama untuk terjun di luar ya. Betul. Ya. Nah, setelah saya 1,5 tahun di Rosewood di Riyadh, tahun 2000 itu saya dapat tawaran di Dubai, join sama Burj Al Arab Hotel. Burj Al Arab ya. Burj Al Arab saya bekerja di sana selama 3 tahun dengan posisi terakhir itu chef de party. Sampai chef de party di sana ya? Iya. Yang tadinya saya Komi 1 di Rosewood, dapat di sana naik posisi demi chef ya. Dan dapat posisi lagi chef de party, untuk itu terakhir. Itu saya kerja di Burj Al itu selama 3 tahun. 3 tahun. Ya, dan setelah dari Burj Al saya pindah ke Oman. Oman, sempat ke Oman. Maskat ya. Maskat. Terus saya di Maskat itu dapat tawaran sebagai pastry sous chef. Pastry sous chef. Itu join hotel Intercontinental di Maskat. Intercon. Nah, saya di sana nggak lama karena kendalanya kita harus kerja dengan lokal ya. Jadi banyak kendala gitu, tantangannya ini banget gitu. Jadi saya di sana cuma 6 bulan. Harus bisa beradaptasi sebenarnya ya. Tergantung kita bisa beradaptasi apa enggak dengan lingkungan sekitar. Alhamdulillah setelah 6 bulan itu saya dapat tawaran balik ke UAE tapi Abu Dhabi. Abu Dhabi join dengan Emirates Palace Abu Dhabi actually. Emirates Palace. Tahun berapa tuh, Chef? Itu sama Sony ya. Itu tahun berapa ya? Tahun 2006 ya kalau nggak salah, 2005 atau 2006. Itu Emirates Palace itu baru buka itu lagi, baru opening ya dianya. Karena mereka buka buat GCC meeting ya. Ada negara-negara GCC, setiap negara GCC itu akan mengadakan meeting terus selalu di hotel itu gitu loh. Nah, makanya saya di sana itu 4,5 tahun di Emirates Palace. Udah gitu saya balik lagi ke Dubai, join hotel baru namanya Amwaj Rotana. Rotana, Rotana. Dengan posisi, saya lupa tadi kasih tahu posisi saya terakhir di Emirates Palace itu pastry chef. Udah pastry chef ya? Pastry chef, tapi saya punya bos lagi atas eksekutif pastry chef karena operasionalnya itu besar. Jadi harus ada 2. Jadi ada pastry chef, ada eksekutif pastry chef. Nah, jadi saya setelah posisi terakhir pastry chef, saya kepingin ningkat lagi gitu, improve my career. Betul. Itu ada tawaran hotel baru Rotana di Dubai namanya Amwaj Rotana. Udah gitu saya dapat tawaran eksekutif pastry chef. Eksekutif pastry chef ya di Rotana ya. Jadi awal pertama saya dapat posisi eksekutif pastry chef itu di Rotana, opening hotel. Jadi selama 1,5 tahun saya opening di Amwaj Rotana sebagai eksekutif pastry chef. Habis itu saya pindah ke Doha, Qatar. Pindah lagi. Kayaknya kutu loncat nih kayaknya dia. Doha itu hotel baru juga under Marriott ya.
dapat posisi sama Executive Pastry Chef, itu saya selama 1 tahun aja di sana. 1 tahun. Ya, Executive Pastry Chef. Udah gitu, habis dari Doha, saya balik lagi ke Dubai. Ya. Join Kempinski Hotel Mall of Emirates. Mall of Emirates. Iya, ya, Kempinski Hotel. Nah, jadi di sana juga saya sebagai Executive Pastry Chef selama 6 tahun. 6 tahun? Iya, 6 tahun. Executive Pastry Chef ya, 6 tahun? 6 tahun. Setelah 6 tahun saya merasa jenuh ya, gitu ya. Kepingin sesuatu yang beda dan baru, dan tantangan baru. Udah gitu dapat kita dari Kempinski Hotel, ada baru buka di Palm Island, namanya Emerald Palace Kempinski. Dia opening baru, jadi saya minta transfer ke sana. Ada kesempatan transfer ya? Ada, kita sesama Kempinski itu bisa transfer. Bisa transfer. Nah, jadi saya opening di sana, dan sampai sekarang ini, dan untuk saat ini saya sebagai Executive Pastry Chef di Emerald Palace Kempinski Palm Jumeirah. Wih, pengalamannya mantap. Ini sahabat dapur sudah banyak makan asam garam mengenai pastry yang tadinya hot kitchen ya, Chef? Benar. Kemudian terus berpindah ke lain hati gitu karena paksaan dan tuntutan untuk jadi sebuah profesi gitu. Karena terus menjalani akhirnya sekarang dengan posisi Executive Pastry Chef. Woi, keren Chef, keren. Ya itu dia, dengan kita punya tekad, kerja keras, optimis, dan juga salah satunya itu keinginan yang kuat, kita bisa maju ya, kenapa enggak? Kita itu pasti akan berhasil dengan itu. Amin. Nah, sahabat dapur, tekad kuat, ayo kita pasti bisa maju. Oke, Chef, ini kan Chef udah melanglang buana nih ya, jadi pastry chef dan sebagainya gitu. Nah, mungkin sahabat dapur di rumah banyak yang penasaran gitu. Ini pastry itu apa sih, Chef? Gitu. Terus di dalamnya tuh ada apa aja gitu? Apa sih yang mereka kerjain? Apa cuma kue doang kah? Atau apa gitu? Boleh diceritain sedikit, Chef? Ya, pastry itu kalau dibilang sesuatu yang unik ya. Nah, makanya untuk kerja di pastry itu harus ada harus ada keinginan, interest gitu loh. Karena untuk membuat sesuatu di pastry itu nggak gampang. Jadi kalau umpamanya kayak membuat kue, kalau dari resepnya salah, itu produknya nanti akan salah. Jadi kita harus memang benar-benar patient ya, harus ada kesabaran dan harus punya tangan yang dingin gitu loh. Kayak gitu di pastry, dan harus punya creativity gitu ya, kreativitas. Tapi kreativitas itu akan jalan sendiri, akan dapat sendiri nantinya. Nah, yang penting itu harus kemauan kita untuk belajar dan juga kesabaran. Gitu. Nah, jadi kita di pastry itu bukan hanya untuk membuat kue ya, kue, roti itu bukan. Memang kita sih pastry dan bakery gitu ya, satu departemen. Nah, di dalam pastry dan bakery itu ya seperti ya kita bikin kue, bikin dessert, bermacam-macam lah ya. Terus bikin roti, dan selain itu kita harus bikin coklat, kita harus bikin ice cream, kita harus bikin dekorasi kayak coklat sopis atau sugar sopis, itu bekerja dengan gula, bekerja dengan coklat, dan juga kita juga harus supply kayak room amenities kayak pastry yang bisa disuplai ke kamar untuk to welcome the guest gitu loh di kamar. Itu namanya amenities. Jadi dengan hasil karya dari coklat, dari gula, itu mencakup semuanya di dalam pastry itu. Itu yang kita lakuin. Berbaur dengan gula, berbaur dengan tepung, berbaur dengan krim, semuanya itu kita harus hadapin, kotor dan segala macam, lengket di tangan segala macam, kita itu harus beda ya kalau sama hot kitchen kan paling cuma kebakar doang atau keasinan atau kemanisan gitu. Tapi kalau pastry sama bakery udah kebakar juga, lengket juga, kadang-kadang melted sugar nempel di tangan.
gitu, meleleh. Gitu. Nah, berarti turunan dari pastry sama bakery itu banyak ya ternyata ya, ada coklat. Banyak, jadi ya banyak yang harus diproduce, banyak yang harus dilakuin di dalam pastry dan bakery itu. Jadi bukan cuma hanya bikin kue dan roti, enggak. Kita bisa bikin sesuatu yang wow dengan kayak sopis segala macam, dengan kreativitas, bisa dengan unedible, maksudnya yang bukan dari makanan, bukan dari bahan makanan juga, dari kreasi apa aja gitu loh, bisa untuk menunjang kreativitas kita. Seperti umpamanya kayak itu ya, Chef, yang saya lihat itu sugar blow yang dari karamel terus kemudian dia tiup ya, jadi itu tuh kemudian dia taruh di tengah hotel gitu untuk sebagai showcase. Itu pun kita harus tahu produk juga ya, produk apa yang harus digunakan buat di pastry itu bukan hanya sekedar tepungnya tipenya apa kayak gitu. Kayak gula, bikin yang kayak mau di blow itu bukan gula biasa, itu namanya ada gula isomalt sugar namanya. Jadi produk knowledge itu juga kita harus tahu, bukan hanya sekedar tepung, ini mau bikin kue tepung apa, ada kodenya T45, T55, macam-macam kayak gitu. Jadi produk pastry itu kayak science sebenarnya ya? Science, benar sekali, itu science banget, banget. Oke. Nah, menurut Chef sendiri nih yang udah banyak melanglang buana di dunia pastry. Ya. Dunia pastry itu seperti apa sih? Dunia pastry itu seperti passion, mode, dan nggak pernah ada habisnya ya, karena kita bisa memodifikasi satu dengan yang lainnya gitu loh, umpamanya dengan satu bahan we can modify it actually dengan sesuatu yang lain, ibaratnya kayak gitu. Jadi itu nggak akan pernah habisnya. Jadi pastry itu kayak bisa dibilang kayak passion juga, yang nggak pernah akan ada habisnya gitu. Iya. Jadi ikut berkembang terus ya? Berkembang terus dan nggak akan pernah ada habisnya dengan kreativitas, inovasi. Kayak sekarang lagi ngetren ini dalgona cake katanya, dalgona mousse katanya, apalah segala macam yang kayak begitu. Jadi mengikuti itu ya. Kayak waktu itu kan trennya tuh kue Prancis tuh. Terus kemudian trennya cheesecake, semua blueberry cheesecake, Oreo cheesecake, dan apalah segala macam. Jadi untuk saat ini kita juga untuk gimana caranya kita mengupdate pastry ya, sementara kita juga umur udah bertambah gitu ya. Sebagai banyak pastry chef sekarang yang pastry chef yang muda-muda dan punya kreativitas dan inovasi yang baru. Sementara kita yang udah tua kan kadang-kadang kan kita udah ini ya. Jadi gimana caranya kita untuk mengupdate diri kita sendiri, mengembangkan ide-ide kita yang bagus dan mengikuti tren, yaitu dia kita harus mengikuti tren yang ada lewat Instagram, dengan mengikuti seminar, training kayak gitu. Terus partisipasi untuk kayak ada salon kuliner gitu, kayak gitu-gitu, perlombaan kayak gitu-gitu. Di sini tuh di Dubai itu banyak dengan perlombaan-perlombaan antar chef kayak gitu. Oke.